Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-12 daripada kitab Ulumul Quran ini, Kualitas Tafsirul Quran. Setelah kita menyelesaikan tentang mantuk, mafhum, muskil dan muhimul ikhtilaf, sekarang kita masuk qaidatun fi wujuhi mukhatabat. Qaidah di dalam mukhatabat. Apa itu mukhatabat? Di dalam bahasa Arab ada yang namanya khitab. Makna khitab ini adalah kalau saya berbicara dengan orang yang ada di depan saya, itu namanya khitab. Biasanya kalau di dalam nahwu itu ditakbirkan dengan dhamir kaf atau anta, dibilang ta'ul khitab atau kaful khitab. Kenapa? Karena mukhatab ini ada orang di depan saya yang saya ajak bicara. Itu namanya apa? Mukhatabat. Nah, kadang-kadang Al-Quran ini yukhatib karena memang agama semuanya itu adalah amaliyatul khitab. Karena kalau kita nak tengok definisi hukum sendiri itu apa? Hukum sendiri itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Maknanya agama Islam itu semuanya adalah proses untuk cakap, proses untuk diskusi, proses untuk khitab antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Karena itu kita direkomendkan oleh Allah itu untuk saling berbicara, untuk saling cakap. Kenapa? Dengan itulah agama itu boleh tersampaikan kepada orang-orang lah. Selama yang namanya agama yang melewati Al-Quran dan hadis semuanya itu adalah amaliyatul khitab, proses untuk khitab, proses untuk berbicara, proses untuk cakap. Bahkan ada perdebatan kan di dalam perdebatan itu, karena perdebatan adalah nau'un, macam daripada khitab. Selama Al-Quran itu yukhatibun nas, kadangkala khitab ini untuk Nabi saja, atau untuk selain Nabi, atau bisa untuk dua-duanya. Inilah yang namanya apa? Wujuhul mukhatabat. Al-khitab fil Quran ala qaidatun fi wujuhi mukhatabatihi. Al-khitab fil Quran ala thalathati aqsam. Al-awwal qismun la yasluhu illa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala di Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala ini mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya khitabnya di dalam Al-Quran itu atau konteksnya yang Allah ajak cakap di dalam Al-Quran ini hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang di dalam syariat dinamakan dengan khosois. Imam Suyuti punya kitab namanya Khosoisul Kubro li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan khosois khususiyah itu sama. Nah, maknanya apa? Sama. Wa minhu qauluhu ta'ala wa huwa alladzi yusamma bil khosois wa minhu qauluhu ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, ada kata ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Nah, ini kan perintah bagi Rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Dan ini tidak bisa kecuali untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selain Rasul tidak diturunkan wahyu. Wa qauluhu ta'ala ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, ini wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ini mengutusmu ini untuk apa? Untuk syahid, untuk sebagai saksi. Bahwasanya pada hari kiamat kalau ada orang yang masuk neraka dan mengingkari bahwasanya tidak ada Rasul yang dikirim, Anda kan menjadi saksi bahwasanya Allah sudah mengirim Rasul sebelum memasukkan mereka itu ke dalam neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Maknanya Anda ini sebagai saksi dari pihakku, aku tidak akan mengadab mereka kecuali karena mereka itu sudah terlampau. Maknanya sudah aku beri akal, sudah aku beri Rasul untuk datang menyampaikan agamaku, tapi kamu tidak beriman. Itu namanya syahid. Wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi berita gembira.
Maknanya kalau Anda taat akan ada neraka, tapi juga nadhiro sebagai pengancam, pemberi ancaman bahwasanya kalau Anda tidak beriman, Anda boleh masuk neraka. Wa minhu ayatul ahzab al-mabdu'ah biqaulihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajak al-ayah wa fi akhiri yaqulu subhanahu wa ta'ala wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini begitu pula ada beberapa ayat, di antaranya di suratul ahzab, yang mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala itu memberi khususnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diperbolehkan Rasul itu untuk menerima hibah wanita dengan dirinya. Maka bila-bila perempuan itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini wahab laka nafsi. Nah ini khas untuk Rasul sahaja. Sekarang tidak bisa. Jadi kalau ada perempuan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu. Rasulullah mempunyai pilihan, ya mungkin dinikahi sendiri atau dinikahkan kepada para sahabatnya. Tidak ada masalah. Maknanya ini sudah halal untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Rasul itu dihalalkan baginya itu banyak sekali istri, tidak ada masalah. Cuma banyak orang itu mengatakan bahwasanya hal-hal yang tidak pantas dalam perspektif ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul isinya lebih daripada 4, dituduh macam-macam, tidak. Akan tetapi di dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri banyak, di situ ada ajaran bagi orang-orang mukmin bagaimana cara untuk menghadapi perempuan, karena perempuan ini mempunyai cara macam-macam ya. Ini janda tak semacam handle-nya perawan, janda punya anak tak semacam janda yang tak punya anak, janda yang dicerai tak macam janda yang ditinggal mati. Dan semua istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah kasus-kasus perempuan yang mungkin dinikahi oleh umatnya. Maknanya kalau Anda nak menikahi perawan, contoh bagaimana rumah tangga Rasul dengan Sayyidah Aisyah, karena itu yang biasa terjadi. Kalau Anda nak janda punya anak, contoh dengan Ummu Salamah semacam anak. Hakada dengan semua 9 istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada perempuan itu menghibahkan dirinya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diperbolehkan oleh Allah itu untuk melakukannya selama dia menghibahkan dirinya. Lah, untuk umatnya hal ini tidak boleh, karena ini hanya khas untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah khitab dalam Al-Quran yang hanya bisa untuk selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika kaqaulihi ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini seperti ayat apa? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu nak borak bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, munajah ini berbicara secara private. Kalau orang-orang Indonesia cakapnya berbicara 4 mata. Kalau Anda nak berbicara 4 mata dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum Anda berbicara itu bersedekahlah. Karena itu ayat ini mansuh. Ayat-ayat ini mansuh, kan, tetapi banyak sekali para habaib mengatakan ayat ini tidak mansuh. Karena itu kalau kita itu nak jumpa Habib Umar atau nak jumpa Habib-habib yang tua-tua di Tarim, biasanya di depan rumahnya itu banyak budak-budak kecil itu minta uang, minta sedekah. Dibilang kenapa seperti itu? Terus beliau mengatakan ini, bahwasanya ayat ini tidak mansuh. Karena itu kalau ada orang itu nak berbicara dengan ulama, nak borak dengan ulama, disunahkan sebelum borak itu bersedekah kepada orang-orang sekitar. So, tengok, ulama itu ketika dia itu ada ulama, dia itu bermanfaat kepada tetangganya. Saya tengok ada satu ulama di Indonesia, mungkin di Jawa Timur, rumahnya itu tetangganya itu makmur. Tetangganya itu makmur karena banyak tamu, hanya tetangganya jual nasi pecal, jual nasi goreng, banyak yang beli. Bahkan setelah mati pun orang-orang itu masih merasakan manfaatnya. Kita tengok bagaimana Sunan Ampel yang ada di Surabaya, itu walaupun sudah meninggal, banyak penziarah akhirnya
di sekitar Sunan Ampel itu banyak sekali orang-orang itu berjualan. Maknanya beliau setelah meninggal pun masih memberi manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Inilah yang namanya wali, dan inilah yang dikatakan pewaris para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersedekah sebelum berbicara kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus untuk selain Rasul, khusus untuk selain Rasul. Wa yadkhulu fi hadzal bab al-khitabat al-muwajjah lil anbiya as-sabiqin. Begitu pula khitab-khitab kepada Musa, nabi-nabi sebelumnya, Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Syuaib, khitab-khitab kepada nabi-nabi terdahulu selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu adalah khitab yang tidak bisa kecuali untuk selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakaulihi ya Nuh, wa ya Musa, wa ya Daud, semuanya itu adalah di antara bab yang tidak bisa kecuali untuk selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kitab dalam Al-Quran bisa untuk Rasul dan bisa untuk selain Rasul. Maknanya bisa untuk semua orang, dan itu biasanya majority kitab dalam Al-Quran seperti itu. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini biasanya tidak khusus untuk Rasul atau tidak khusus untuk selain Rasul, tapi bisa untuk Rasul dan selain Rasul. Contohnya hal-hal yang berkaitan tentang sholat, ketika waqimus sholah, maknanya Rasul pun kena melakukan sholat, selain Rasul pun juga kena melakukan sholat. Wa man syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan kena berpuasa, itu untuk Rasul dan untuk selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadhalika yashmulu aktsarul ahkam at-tasyri'iyyah al-waridah fil Qur'an allati lam yarid dalilun ala annaha khassatun bihi sallallahu alaihi wasallam, wa minhu qauluhu ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa. Begitu pula di antara dibilang kisim yang ketiga ini biasanya majority ayat memang seperti itu, karena setiap ayat di dalam Al-Quran jika tidak ada dalil untuk khususiyah, maka itu untuk Rasul dan untuk selain Rasul. Begitu pula ayat ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, padahal khitabnya untuk Nabi. Kalau engkau menceraikan perempuan, menceraikan istri, fatallikuhunna liiddatihinna, ceraikanlah pada masa idahnya, pada masa idahnya. Padahal khitabnya ini untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi fil hakikoh dia itu untuk Rasul dan selain Rasul. Maknanya umatnya pun kalau dia itu ingin menceraikan istrinya, ceraikanlah pada masa idahnya. Maknanya bukan dalam keadaan haid, tapi dalam keadaan suci. Inilah maknanya wujuhul mukhatabat. Sekarang kita akan masuk bab setelahnya, yaitu qaidatun fi haqiqatihi wa majazihi. Makna haqiqah wal majaz ini wadih ya, kalau Anda belajar balaghah atau apa di dalam usul fikih saya sering jelaskan ini ya. Ini saya punya daurah di mana namanya Khulasah, yang insyaallah hari Ahad ini akan khatam, dan kami akan mulai di kitab selanjutnya yaitu Kitabul Luma'. Di dalam Khulasah itu saya jelaskan bahwasanya hakikoh ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam Al-Quran, yaitu sebuah lafadz yang ketika dia itu diletakkan untuk makna awalnya, yakni lafadz ini diletakkan untuk apa, itu namanya hakikoh. Dijelaskan biasanya untuk makna kalimat asad, kata-kata asad yang maknanya singa. Ketika diletakkan lafadz asad ini untuk menunjukkan makna singa, kadangkala lafadz asad ini dimaknakan selain singa, akan tetapi masih ada hubungan antara singa dan makna ini. Contohnya pemberani, singa podium. Singa podium maknanya orang penceramah yang sangat hebat. Orang penceramah yang sangat hebat, karena hebatnya, karena garangnya sampai seperti apa? Sampai seperti singa. Padahal kata-kata singa itu tidak bisa diletakkan bukan untuk manusia tapi untuk hewan. Akan tetapi karena dia mempunyai sifat yang seperti singa, akhirnya dikatakan dia itu singa. Itulah yang namanya majaz. Adapun hakikoh adalah suatu lafadz yang diletakkan untuk makna aslinya itu apa? Itu yang namanya apa? Hakikoh. Tidak ada khilaf ayuhan nas, tidak ada khilaf bahwasanya di Al-Qur'an itu ada lafadz untuk hakikoh, ada lafadz untuk hakikoh. Yang khilaf apakah di Al-Quran ada lafadz untuk majaz. Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya di Al-Quran tidak ada majaz, semuanya hakikoh. Kenapa? Karena Ibn Taimiyah mempunyai sebuah agenda.
Menurut saya, wallahu alam, ada sebuah agenda sendiri, yang mana agenda ini membantu akidah dan ajaran dia, ajaran Ibn Taimiyah, yaitu katakan ajaran Mujassimah. Karena ahli sunnah mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah fawqa aydihim, yad di sini tidak berarti tangan secara hakikah, kan, tetapi secara majas, yaitu kekuatan atau kudrah. Ibn Taimiyah ketika dia meyakini tajassim mengatakan tangan di sini adalah tangan hakiki. Cuma tangannya Allah tak macam tangannya kita, tapi Allah itu punya tangan. Kenapa? Karena dari awal Ibn Taimiyah itu mujassim. Inilah beberapa khilaf di dalam majas. Di dalam hakikah tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya khilaf di dalam hakikah, bahwasanya di Al-Qur'an itu ada hakikoh. Khilafnya apakah di Al-Quran itu ada majas. Anda kena paham bahwasanya lafat itu boleh hakikoh, boleh majas. Ada beberapa mufassir yang lain itu mungkin mentafsirkan Al-Quran itu semau dia, sekiranya lafat ini tidak ada hubungan dengan makna yang dia inginkan, hanya berdasarkan keinginannya saja. Inilah yang dinamakan semacam tafsir yang tidak benar, atau mungkin lebih dikenal dengan nama tafsir batini. Ada semacam makna yang dia fahami dari lafaz, apakah makna yang dia inginkan daripada lafaz, tidak ada kena-mengena dengan lafaz tersebut. Contohnya ketika dia menafsirkan singa, ketika ada lafaz asad atau koswaroh, dia mungkin tafsirkan ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Atau mungkin Anda kalau tengok tafsir Syiah itu banyak sekali. Nahnu auliyaukum, nahnu ini adalah Sayyidina Ali. Itu adalah unsur-unsur daripada tafsir yang tidak benar. Wallahu a'lam. At-ta'ammuk, kita memperdalam di dalam masalah hakikoh dan majas ini, saya kira adalah unsur yang sangat penting untuk menolak tafsir-tafsir yang tidak benar. Kenapa? Karena karena memahami hakikoh dan majas ini adalah inti daripada bahasa Arab, yang mana Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab, dan memahami hakikoh dan majas dan grammatical bahasa Arab seperti hakikoh dan majas ini adalah cara yang tidak asing untuk memahami Al-Quran. Karena nanti akan ada beberapa orang memahami Al-Quran dengan cara yang asing daripada bahasa Arab. Ada memahami Al-Quran dengan cara hermeneutika, dengan cara banyak sekali. Akhirnya cara-cara yang asing daripada bahasa Arab, cara-cara yang asing daripada syariah digunakan untuk memahami Al-Quran. Akhirnya melahirkan banyak sekali keanehan-keanehan. Kenapa? Karena memang caranya dari awal sudah aneh. Ketika cara dari awal itu sudah aneh, akhirnya melahirkan hasil yang aneh. Karena itu kalau Anda baca babul ijtihad di dalam usul fikih, untuk memahami Al-Quran, Anda untuk berijtihad, Anda kena memahami Al-Quran dengan cara-cara yang diiktiraf oleh syariat. Dan cara-cara yang diiktiraf oleh syariat adalah ini memahami bahasa Arab. Jangan Anda bawa cara-cara yang tidak diiktiraf. Dan biasanya cara-cara yang diiktiraf oleh syariat ada unsur tort wal akes. Dia itu mundobit, bisa dipertanggungjawabkan dengan qawaid ilmiah. Dan qawaid dan cara ini selain dia bisa dipertanggungjawabkan, dia itu juga iktiraf dan tidak asing daripada Al-Quran. Selama ada dua kaidah ini, maka biasanya hasil daripada cara ini itu biasanya tidak jauh daripada kata ulama. Tapi kalau sudah Anda menggunakan cara-cara yang asing daripada Al-Quran, jelas nanti hasilnya akan macam-macam. Wallahu a'lam. Qaidatun fi haqiqatihi wa majazihi la khilafa fi wuqu'il haqa'iq fil Qur'an. Wal haqiqah hiya lafdul musta'mal fi ma wudi'alahu ibtida'an wa tahqiq annaha mastumila fi mastuliha alaihi minal jama'atil mukhatibah. Dibilang haqiqah, tidak ada khilaf di dalam Al-Quran itu bahwasanya ada yang namanya haqiqah. Terus haqiqah itu apa sih? Haqiqah adalah lafadz yang dia itu musta'mal fi ma wudi'alahu ibtida'an, adalah lafadz yang dipakai untuk makna pertama kali lafadz itu diletakkan untuknya, itu namanya wada. Maknanya lafadz asad diletakkan untuk makna singa, itu namanya wada. Wada itu adalah takhsisul lafadz untuk makna. Mengkhususkan lafadz asad untuk makna singa itu namanya wada. Lah, Anda memakai lafadz
asad untuk makna singa itu namanya hakikoh. Akan tetapi katanya Sayyid Muhammad, tahqiq, secara tahqiq pendapat yang paling kuat bahwasanya yang namanya hakikoh itu yang dipakai sebagai istilah orang-orang yang berbicara. Kenapa? Karena mereka nanti dengan ta'rif dan ta'rif kedua ini akan muncul 3 hakikat, namanya hakikat lugawiyah, hakikat syariah, dan hakikat urfiyah. Kenapa? Karena ketika syari' menggunakan lafaz sholah, walaupun sholah itu secara bahasa diletakkan untuk doa, kan, tetapi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul menggunakan kata sholat untuk menunjukkan gerakan yang setiap hari kita lakukan. Itu namanya hakikoh syariah. Ada lagi namanya hakikoh urfiyah, secara uruf, secara realnya untuk apa kalimat itu dipakai, walaupun sedikit berbeza dengan kalimat yang dipakai secara bahasa, secara bahasa. Menurut pendapat yang pertama, hakikoh hanya satu, hakikoh lugawiyah. Tapi menurut pendapat kedua, hakikoh itu ada 3, lugawiyah, syariah, dan hakikoh lugawiyah, syariah, dan urfiyah. Kan tetapi jumhurul usuliyin mengatakan bahwasanya hakikoh syariah itu majas di dalam bahasa yang diperluas. Majas di dalam bahasa yang diperluas. Insyaallah pembahasan ini mungkin akan saya jelaskan di pertemuan di selain kitab ini yang khusus di dalam membahas masalah hakikoh wal majas, insya Allah. Adapun majas, maka jumhur ulama mengatakan majas itu juga terjadi di dalam Al-Quran, dan wa angkarahu jama'atun, dan sebagian ulama itu mengatakan tidak ada majas di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang tidak akan menggunakan majas kecuali dia itu sudah tidak bisa untuk menggunakan hakikoh. Majas itu adalah pilihan kedua. Maknanya ketika Anda tidak bisa menggunakan hakikoh, Anda terpaksa menggunakan majas. Maknanya majas ini kekurangan, yakni lidikil hakikoh. Dan dzikil hakikoh ini hanya terhadap orang yang pengetahuannya itu rendah. Dan ini tidak mungkin terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu alimun hakim. Tidak ada cerita Allah itu kekurangan kosakata untuk mengungkapkan apa yang Allah inginkan, karena Allah itu alamul ghuyub. Akan tetapi pendapat ini dirot oleh para ulama bahwasanya memakai majas itu bukan pilihan kedua, bukan seperti itu maknanya. Majas ini, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan konotasi. Kalau hakikoh ini dalam bahasa Indonesia dikatakan denotasi. Majas ini adalah macam daripada balaghah. Maknanya Anda menggunakan majas itu pilihan Anda, walaupun Anda bisa menggunakan hakikoh. Kenapa? Karena di dalam beberapa case Anda menggunakan hakikoh itu lebih persisi daripada Anda menggunakan majas itu lebih persisi daripada Anda itu menggunakan hakikoh. Ketika Anda nak mengatakan orang ini keras kepala, Anda menggunakan kepala batu. Kepala batu. Saya kira kepala batu itu lebih persisi untuk mengungkapkan bahwasanya orang ini mempunyai sifat yang keras kepala dan tidak bisa diajak bercakap. Diajak bercakap. Karena itu para ulama mengatakan hakikoh itu nau'un minal husun wal balaghah. Maknanya cantiknya Al-Quran itu di dalam adanya majas ini. Kalau Anda menghapus majas, maka ada semacam Anda itu menghapus mukjizat Al-Quran. Wallahu a'lam. Wa ammal majas fal jumhur aidon ala wuku'ihi fihi wa angkarahu jama'atun wa daliluhum annal majas akhul kidib. Dibilang majas itu adalah saudaranya bohong, dan Quran itu suci daripada pendustaan. Dibilang seorang mutakalim itu tidak akan memakai majas kecuali sudah tidak mampu untuk memakai hakikoh, dan itu tidak mungkin untuk Allah, karena Allah itu alamul ghuyub. Tidak mungkin Allah itu kesulitan untuk memakai hakikoh. Kita kesulitan karena memang otak kita terbatas. Wa hadza dalilun batil. Ini adalah dalil yang tak benar. Dibilang walau saqatal majas minal Qur'an saqata minhu syatrul husun faqad ittafaqal bulagha ala annal majaza ablagu minal haqiqah walau wajaba khuluwul Qur'an minal majas wajaba khuluwuhu minal hadaf wa tawqid wa tasniyatul qisas wa ghairiha wa ghairuha.
khuluwuhu minal hadaf wa ta'kid wa tasmiyatil qasas wa ghairiha. Dibilang kalau seumpamanya Al-Qur'an itu harus steril daripada majas, maka Al-Qur'an harus steril daripada hadaf, taukid, tasniyah maknanya pengulangan, qisas wa ghairiha, wa hadza wa lazim batil fal malzum kadzalik batil, maknanya majas itu ada, majas itu kena ada. Terus aksamul majas, macam kalau memang majas itu ada, terus macamnya majas itu ada berapa? Dibilang al majazu qisman, al awal al majazu fit tarkib wa yusamma majazul isnad wal majazul akli wa ilaqatuhul mulabasah. Dibilang majas itu ada dua. Ini pembahasannya di dalam kutubul balaghah ya, di dalam apa? Di dalam kutubul balaghah. Apa itu majazut tarkib? Majazut tarkib ini Anda kena paham, di dalam fi'il dan fa'il itu ada fi'il dan ada fa'il dan ada nisbah bainahuma. Contohnya saya mengatakan nama Zaidun, nama Zaidun. Nama itu fi'il, Zaidun itu fa'il. Kemudian ada nisbah, ya ini kita menisbatkan tidur kepada Zaid, kepada Zaid. Di sini benar-benar yang melakukan tidur itu adalah Zaid. Tidurnya benar, tidurnya hakikoh, Z-nya hakikoh, nisbah bainahuma juga hakikoh. Kadangkala majas itu terjadi ketika Anda mengatakan namanya di sini, tidurnya di sini majas, Zaidunnya juga majas, kadangkala namanya sendiri majas, fi'ilnya majas, fa'ilnya majas, atau nisbahnya bainahuma itu majas. Bagaimana nisbah bainahuma majas? Yang melakukan tidur itu fil hakikoh bukan Zaid. Nah itu namanya, kalau yang majas di sini adalah alakohnya, adalah nisbah antara fi'il dan fa'il, dikatakan ini adalah majazun akli. Kenapa? Kenapa majazun akli? Karena nisbah di sini dia tidak tampak. Dia tidak tampak. Yang bisa memahaminya hanya akal. Karena dia tidak tampak, sudah tidak tampak, dia majas pula. Dia majas pula. Karena itu kan majazun akli. Dan harus ada, terus ilakohnya apa? Ketika ada majas harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan tidak bisa majas. Apa hubungan di situ? Biasanya mulabasah. Mulabasah ini ada semacam hubungan, ada semacam kedekatan. Kita tengok contoh-contohnya. Wadzalika an yusnadal fi'lu aw shibhuhu ila ghairi ma huwa lahu asolatan li mulabasatihi lahu. Bagaimana itu? Bagaimana majazun akli itu? Sebuah fi'il dinisbatkan atau syibhul fi'il kepada yang bukan empunya. Maknanya fa'ilnya fi'il ini bukan fa'il yang dikatakan ini. Bukan fa'il yang di i'rab dia itu fa'il. Kenapa seperti itu? Karena fa'il ini, fa'il majazi ini ada hubungan dengan fa'il hakiki. Kaqaulihi ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu imana. Dibilang orang-orang beriman itu jika dibacakan Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itu akan menambahkan bagi mereka itu keimanan. Maknanya di sini ayat Al-Quran lah yang membuat iman mereka bertambah. Ayat Al-Quran mempunyai kemampuan untuk menambah iman. Tidak seperti itu. Yang menambah iman itu Allah. Tapi zadathum imanan di sini fa'ilnya zadat adalah ayat. Yang ditambah adalah iman. Padahal yang menambah keimanan itu bukan ayat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar, zadallahu lahum bikiraatihim al-ayat imana. Seharusnya seperti itu. Akan tetapi, karena Al-Quran takbirnya takbir balik, menggunakan majas, akhirnya yang dijadikan fa'il adalah ayat. Ini namanya majazul akli. Ayatnya hakikoh, zadatnya hakikoh, tapi nisbah antara fi'il dan fa'il disitulah yang majaz. Nusibati ziyadah wa hiya fi'lullah ilal ayat liqauniha sababan laha yudhabbihu abna'ahum ya Haman ibnili sorhan. Fir'aun itu dibilang yudhabbihuna ya ayu apa namanya ya bani Israil kuru nikmati alladzi an'amtu alaikum. Dibilang wahai bani Israel, ingat nikmat kepadaku. Ketika Fir'aun itu membunuh anak-anakmu, wa yastahi nisa'ahum, dan yang perempuan dibiarkan hidup, yang laki-laki dibunuh. Loh, yang membunuh anak-anak Bani Israel itu bukan Fir'aun tahu,
tentaranya Fir'aun. Terus kenapa kok di sini yudzabih, padahal Fir'aun bukan yang membunuh Fir'aun, tapi kenapa kok dinisbatkan kepada Fir'aun? Iya, karena Fir'aun yang memberi perintah. Karena Fir'aun yang memberi perintah. Karena itu, karena Fir'aun yang memberi perintah, walaupun yang membunuh itu tentaranya, dinisbatkan perbuatan menyembelih anak-anak orang Yahudi itu kepada Fir'aun. Begitu pula ketika Fir'aun mengatakan, ya Haman ibni li sorhan, wahai Haman, bangunkan untukku venue yang sangat tinggi sekali. Yang membangun ini bukan Haman, tapi anak buahnya Haman. Cuma kenapa kok dinisbatkan kepada Haman? Karena Haman itu yang menyuruh anak buahnya untuk membangun. So, Hamannya hakiki, binaknya hakiki. Cuma nisbahnya bina kepada Haman itu yang tidak hakiki. Dzabahnya hakiki, Fir'aunnya hakiki. Cuma nisbahnya dzabah ke Fir'aun yang tidak hakiki. Ini namanya majazun akli. Nusibadz dzabhu wa huwa fi'lul a'wan ila Fir'aun wal bina wa huwa fi'lul amalah ila Haman likaunihima amiraini bihi. Wa kadza qauluhu wa ahallu qaumahum daral bawar. Ini ada sebuah orang-orang kafir Quraisy, kodahnya beberapa bani, saya tengok di tafsir Tabari tadi bahwasanya ada Bani Mughirah atau siapa. Mereka lah yang menyuruh kaumnya untuk berperang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. So, pemimpin-pemimpin kafir ini, mereka ahalu ini maknanya menempatkan kaum mereka neraka. So, yang memasukkan kaum mereka neraka itu bukan pemimpin mereka. Jadi kafir-kafir Quraisy dulu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka itu masuk Islam, sebelum orang-orang kafir masuk Islam, kaum-kaumnya Abu Jahal, kaum-kaumnya Abu Lahab, sebelum mereka itu masuk Islam, mereka itu menuruti perintahnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Menuruti perintahnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal itu memasukkan mereka ke dalam neraka. Tengok. Kenapa seperti itu? Karena mereka lah sebab kaum-kaumnya, bawah-bawahannya itu untuk bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sebab maksiatnya kaum-kaum mereka, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka lah yang memasukkan kaumnya kepada neraka. Padahal yang memasukkan kaumnya kepada neraka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Musibal ihlal ilaihim litasabubihim fi kufrihim bi amrihim iyahum bi. Dibilang dinisbatkan ihlal itu menempatkan kepada para pemimpin orang-orang kafir, karena para pemimpinlah yang menyebabkan bawahannya untuk masuk neraka, karena para pemimpin itu menyuruh para bawahannya untuk bermaksiat kepada Rasul, yang menyebabkan itu untuk masuk neraka. Tengok. Ihlalnya hakikoh, fa'ilnya juga hakikoh, cuma nisbatul fi'il ilal fa'il itu yang tidak hakikoh. Wa minhu qauluhu ta'ala yauma yaj'alul wildan syiba. Dibilang hari kiamat adalah hari yang menyebabkan anak-anak kecil itu berubah. Loh, yang menyebabkan anak-anak kecil itu bukan harinya. Yang menyebabkan ubannya anak kecil itu bukan harinya, tapi kejadian yang ada di dalam harinya. Liwuku'ihi fihi, karena kejadian hari kiamat itu terjadi. Yaum, hari kiamat itu terjadi pada siang hari, bukan malam hari. Kenapa? Agar jelas. Agar jelas. Karena itu dikatakan yaumal kiamah, bukan lailatul kiamah. Liwuku'ihi fihi aisyatun radiyah ay radin sahibuha. Dibilang kehidupan yang merelakan. Yang rela itu bukan kehidupannya, tapi orang yang berkehidupan itu rela dengan kehidupannya. Bukan kehidupannya yang rela, karena kehidupan itu tidak bisa rela. Makanya dinisbatkan rodiyah kepada kehidupan, padahal yang rela itu yang mempunyai kehidupan. Ini namanya majazun akli. Rodiyahnya hakikoh, isyahnya hakikoh, cuma nisbatur ridho kepada aish, majaz. Al-qismu tsani al-majaz fil mufrad. Ini yang sering dibahas, namanya al-majaz al-lughawi wa huwa isti'malul lafadz fi ghairi ma'budi alahu awalan wa anwa'u. Kata dibilang memakai lafadz di bukan tempat aslinya,
dan macamnya itu banyak, seperti fil hadaf was'alil qaryah, sebelang was'al ahlal qaryah. Lah ahlal qaryah ini, ahlnya ini dihapus menjadi qaryah saja, yang seharusnya was'al ahlal qaryah untuk menunjukkan makna ahlal qaryah dihapus menjadi was'alil qaryah untuk lebih balik, agar lebih balaghah. Ini namanya majaz fil hadaf. Majaz ada penghapusan kata. Ada lagi az-ziyadah, ditambah laisa kamitslihi syai'un. Kalau Anda tengok di beberapa tafsir, kaf di sini adalah zaidah. Adalah zaidah. Di beberapa kitab untuk ta'aduban tak cakap zaidah, tapi silah, karena tidak ada ziyadah di dalam Al-Qur'an. Karena ziyadah itu maknanya, kata-kata zaid maknanya tidak ada makna. Dan tidak ada lafadz di Quran, tidak ada makna. Karena kalau tidak ada makna, kenapa ada? Kalau tidak ada maknanya dan tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya Allah itu berbuat hal yang sia-sia. Padahal Allah tidak berbuat hal yang sia-sia, alias bebel. Kita yang bebel. Allah tidak bebel. Karena itu, laisa mithluhu syai'un, laisa kamitslihi syai'un, maknanya laisa mithluhu syai'un wa fihi nadhar. Katanya wa fihi nadhar. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un bukan maknanya laisa mithluhu syai'un. Kenapa? Karena ini adalah ayat di dalam nafyul mumatsalah, dan nafyul mumatsalah untuk laisa kamitslihi syai'un lebih kuat daripada laisa mithluhu syai'un. Saya jelaskan ini secara detail, ada mungkin 30 menit saya jelaskan. Anda tengok di kelas saya di YouTube, ada di, saya lupa kalau tadi kelihatannya di dalam Qawaidul Aqaid. Itu saya jelaskan apa makna laisa kamitslihi syai'un dan bagaimana laisa kamitslihi syai'un ini dipakai dalil oleh a'immah ahli sunnah wal jamaah untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah ablagu syai' li nafyil mumatsalah bainallah wal hawadits. Yang ketiga, contoh daripada majaz mufrad yang ketiga, itlaqu ismil kul alal juzu'. Dibilang semua untuk sebagian. So, tengok, nahwu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Orang-orang kafir itu karena terlampau tidak ingin mendengarkan dakwah Nabi, mereka menjadikan semua tangannya itu di kuping, menjadikan semua tangannya di kuping. Padahal tangan tidak bisa masuk kuping, yang bisa masuk kuping ini hanya jari. Bahkan bukan jari, tapi anamil, ruas-ruas jari. Jadi, dikatakan ruas jari dengan tangan untuk menunjukkan bahwasanya memang benar-benar tidak mendengarkan sama sekali dengan cara menutup telinganya, karena terlalu ditutup seakan-akan semua tangannya masuk telinga. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim, lebih kuat menunjukkan ketidakingin mendengaran daripada kalau Allah mengungkapkan ya ja'aluna anamilahum fi adanihim. Jelas itu. Jadi ada semacam husun di dalam takbir yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim ay anamilahum, wa nuqtatu takbir anha bil asabi' al isyarah ila idkhaliha ala ghairil mu'tad mubalaghatan fil firad. Dibilang terus kenapa ruas jari kok digunakan tangan untuk mengungkapkan bahwasanya mereka itu benar-benar tidak mau mendengarkan dakwah Nabi dan benar-benar lari. Baru Rasul assalamualaikum lari dia, mereka sudah tidak mau mendengarkan. Faka'annahum ja'alul asabi' wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum ay wujuhahum li'annahum lam yara jumlatahum. Dibilang orang-orang munafik ini kalau engkau tengok tubuh mereka akan buat engkau serono, padahal bukan tubuh mereka, tapi wajah mereka, wajahnya macam khusu, masya Allah, tapi dalamnya busuk. Ar-rabi' aksuhu, dibilang itlaqul juzu' alal kul wa yabqa wajhu rabbik, wa yabqa wajhu rabbik. Dibilang wajah ini, padahal wajah ini sebagian daripada ini, kalau tafsirnya Mujassimah ya, artinya Mujassimah. Wajah, wallahu a'lam, mungkin di sini digunakan juzu' alal kul ini sedikit kurang elok. Kenapa? Karena Allah la yusafu bil juzu' walal kul. Tapi menurut takbirnya Sayyid Muhammad di sini bahwasanya wajah ini adalah sebagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'an hadza majaz wa hadza majaz. Fawallu wujuhakum syatrah ay dawatakum idil istiqbal yajibu bis sadr. Dibilang ketika Anda sholat di masjid menghadap Baitul Maqdis, langsung menghadap kiblat Ka'bah. Apakah cuma wajahnya? Bukan. Betul sini sholatnya macam ini. Tak, maknanya
Anda mengarah semuanya, karena menghadap kiblat itu bukan hanya dengan wajah, tapi dengan semuanya. Karena menghadap kiblat itu dengan ini, bukan dengan wajah, cuma wajah sebagian daripada tubuh. Wujuhun yawma idin na'imah, wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah abarabil wujuh an jami'il ajsad li anna tana'um wan nasab hasilun likulliha likullil wujuh, ya likullil ajsad. Dibilang wujuhu yawma idzin naimah, wajah-wajah mereka itu lembut, wajah-wajah mereka itu khusyuk. Dibilang yang khusyuk di sini bukan hanya wajah mereka, tapi badan mereka. Karena khusyuk itu terjadi bisa untuk semua bagian tubuh, bukan hanya untuk wajah. Yang kelima adalah tasmiyatu syai' bismi makana alaihi. So, menamakan sesuatu dengan nama yang dahulu, Contohnya banyak, wa atul yatama amwalahum. Kalau kita ada anak yatim, kita akan kelola anak yatim ini. So, bukan dititipkan ya. Orang yang membawa uang anak yatim ini dia kena putar bekerja. Kenapa? Karena kalau Anda tidak putar dan perdagangkan uang anak yatim ini, nanti uang ini akan habis, karena nanti dia butuh pampers, dia butuh makan. Kita akan ambil uang ini sedikit, lama-lama akan habis. Tapi kalau dibuat kerja, diletakkan di mana, nanti dia dapat uang ini tidak akan habis. Selama dia masih yatim, kita masih pegang. Setelah dia tidak yatim, kita memberikan uang balik kepada anak ini setelah dia tidak yatim. Tapi Al-Quran mengatakan wa atul yatama, berikan anak yatim. Iya, dulu anak yatim. Yakni ketika Anda ambil uang ini di dalam keadaan anak yatim, kemudian Anda kelola, Anda jaga, setelah dia tidak yatim, kembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan anak yang sudah tidak yatim dengan yatama i'tibaron bimakana alaihi, dengan masa lalu. Ai alladzina kanu yatama, yang dulu itu mereka masih yatim, sekarang sudah tidak yatim, kembalikan uangnya biar dia handle sendiri uangnya. Idla yutma ba'dal bulu, karena setelah balik dia sudah tidak yatim lagi. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna ay alladzi kanu azwajahunna. Dibilang kalau ada seorang wanita bercerai dengan laki-laki, kemudian iddahnya sudah selesai, dia nak balik kepada suaminya yang dulu, engkau walinya, jangan engkau halangi. Maka jangan engkau halangi ketika mereka itu ingin menikahi suami mereka. Loh, macam mana toh? Kalau memang dia itu suami mereka, untuk apa dinikahi? Wong dia sudah, maksudnya iddahnya sudah selesai dan dia sudah bukan suaminya lagi. Dia nak menikahi ex-suaminya, tidak ada masalah. Tapi ex-suami bukan suami. Terus kenapa Allah mengatakan azwajahunna i'tibaron bimakan majazan? Karena ex-suami dulunya adalah apa? Suami, namanya saja ex-suami. Wa may ya'ti rabbahu mujriman sammahu mujriman bi'tibari makana alaihi fid dunya minal ijram. Dibilang orang-orang yang bermaksiat pada hari kiamat akan datang kepada Allah dalam keadaan mujrim. Macam mana? Saya ini sekarang sudah bukan mujrim. Saya ini, wa na'udzubillah, jangan saya, orang ini. Orang ini datang kepada Allah, dulu dia mujrim. Datang kepada Allah sudah ingin mempertanggungjawabkan kejahatannya. Itulah karena dikatakan orang ini mujrim bimakanu alaihi fid dunya, karena di dalam akhir hari kiamat sudah tidak ada mujrim lagi. Asadis tasmiyatuhu bismi ma ya'ulu alaihi. Kadangkala majas itu dengan masa depan. Majas dengan apa? Dengan masa depan. Nahwu inni aroni aksiru khamran. Dibilang mimpinya Sayyidina Yusuf kepada kawannya ini, wahai Sayyidina Yusuf, aku bermimpi aku ini memeras khomer. Loh, khomer tidak diperas. Yang diperas itu adalah anggur. Anggur diperas kemudian menjadi khomer. Khomer tidak diperas. Tapi anggur, ketika Anda memeras anggur nanti ke depannya menjadi khomer, akhirnya dikatakan anggur itu adalah apa? Khomer. Dengan apa yang akan terjadi terhadap anggur ini masa depan. Dulu saya ketika di Tarim, ada orang itu ketika saya beli di supermarket, ada orang itu cakap dengan saya, ya dokter, dia bilang, ya dokter. Saya bilang, saya ini bukan dokter, saya masih degree lagi. Insya Allah Anda ke depan akan dokter. Karena itu saya cakap Anda ini apa? Ya dokter. Ainaban ya'ulu ilal khamriyah wala yalidu illa fajiran kafara. Orang-orang kafir itu tidak akan melahirkan kecuali orang kafir yang
fasik, yang fajir, yang jahat loh. Orang baby kok kafir fasik? Iya, kedepannya orang ini akan menjadi fajiron kafaro. Aisyairon ilal kufri wal fujur hatta tangkiha zaujan ghairuh. Dibilang seorang yang sudah ditolak 3 kali, dia tidak akan bisa untuk menikahi istrinya yang sudah ditalak ini, kecuali istrinya itu menikahi laki-laki yang lain. Lah, laki-laki yang lain ini sebelum dinikahi sudah dikatakan suami, padahal dia belum dinikahi. Dibilang bi'tibari ma yasiru ilaihi hatta tangkiha zaujan ghairahu sammahu zaujan li'annal aqda ya'ulu ila zaujiyah li'annaha la tangkihu illa fi hali kaunihi zaujan. Dibilang karena dia tidak akan menikahi kecuali dia dalam keadaan menikahi suami yang lain, kemudian diceraikan, setelah iddahnya selesai, baru dia bisa kembali ke suami yang awal. Fabasyarnahu bigulamin halim. Nubasyiruka bigulamin alim. Dibilang, kami wahai Ishak akan memberikan kepadamu, kami akan memberikan kepadamu gulamin halim. Salah seorang nabi kalau tak silap, nabi lupa saya, yang diberi anak gulamin halim. Dibilang gulam ini dia tidak akan menjadi halim kecuali nanti. Tapi dikatakan dia gulamin halim bima yasiru ilaihi wasafahu fi halil bisyarah bima ya'ulu ilaihi minal hilmi wal hilmi asabi itlaqu ismil hal alal mahal. Dibilang itlaq ismil hal alal mahal. Dibilang yang menempati, yang ditempati, diberi nama yang menempati. Nahwu fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dibilang mereka orang-orang mukmin itu akan kekal di rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu ada di surga. Surga itu adalah tempat rahmatnya Allah. Surga adalah yang menempati. Rahmat Allah adalah surga adalah tempat. Rahmat Allah adalah yang menempati. Surga adalah tempat rahmatnya Allah. Akan tetapi mereka di rahmatnya Allah. Padahal mereka itu di surga. Ini namanya yang menempati, yang ditempati, diberi nama dengan yang menempati. Ai fil jannah li'annaha mahalur rahmah. Bal makrul lail. Makar ini tipu daya pada malam hari. Tipu daya yang ada pada malam hari. Tipu daya yang ada pada malam hari. Makrun fil laili. It yurikahumullah fi manamika fi ainika ala qaulil Hasan rahimahullah ta'ala. Yang ke-8, tasmiyatu syai' bismi alatihi. Menamakan sesuatu dengan nama alatnya. Contohnya apa? Waja'ali lisana sidkin fil akhirin. Thanaan. Dibilang, ya Allah, berikan padaku itu lisan. Lisan itu kan lidah kan. Lidah yang sidkin, yang jujur di dalam akhirin. Padahal lisan ini maknanya adalah thanaan, pujian. Karena pujian tidak akan bisa kecuali menggunakan apa? Lisan. Maknanya jadikan aku ini mempunyai kenangan yang baik terhadap orang-orang setelahku. Dan kenangan yang baik, kata-kata yang baik tidak akan bisa kecuali dengan menggunakan lidah. Wa ma arsalnaka illa wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi biliqati qaumi. Dibilang kami tidak akan mengutus rasul kecuali dengan lidah kaumnya, bukan dengan lidah kaumnya, maknanya dengan bahasa kaumnya. Karena bahasa itu menggunakan apa? Lidah. Berbicara menggunakan lidah. Yang ke-9 adalah itlaqul fi'il al-murad musyarafa wal murad musyarafatuhu wa muqarabatuhu wa iradatuhu nahwu fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna. Dibilang itlaqul fi'il ini maknanya perbuatan. Dibilang fi'il madhi itu kan maknanya sudah, akan tetapi bila-bila maknanya itu akan. Qad qamatis shalah, di dalam iqamah itu qad qamat kan fi'il madhi kan, sudah didirikan sholat, bukan seperti itu. Qad qamat maknanya akan, sekejap lagi didirikan sholat. Di dalam bahasa Arab Al-Quran pun juga ada semacam itu. Fa idza balagna ajalahunna, kalau mereka sudah sampai waktu mereka, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau Anda itu menceraikan istri Anda dan sudah sampai ajalnya, sudah sampai iddahnya, bukan
sudah selesai idahnya. Kalau sudah selesai idahnya tidak boleh dirojaah lagi. Maknanya sudah hampir idahnya itu selesai tapi belum selesai lagi, maka Anda mempunyai kesempatan untuk rujuk. Kalau Anda rujuk, ya rujuk dengan baik. Kalau Anda tidak rujuk, ya sudah, maknanya Anda bercerai. Makanya kalau Anda nak ceraikan, ceraikan baik-baik. Kalau Anda nak teruskan, teruskan dengan baik-baik. Dan itu tidak akan bisa terjadi rujuk itu kecuali belum selesai. Dan akan musyawarah ini hampir selesai. Hampir selesai itu belum selesai. Hampir lulus atau hampir tak lulus. Ya, sering saya cakap macam itu. Anda ini ingin hampir tak lulus atau ingin hampir lulus? Kalau saya ya ingin hampir tak lulus, karena hampir tak lulus itu Anda lulus. Hampir lulus Anda tidak lulus. Hampir selesai belum selesai. Maknanya kalau idahnya hampir selesai, Anda bisa rojaah dan Anda bisa tidak rojaah. Ai qarabna bulugal ajal. So, hampir selesai idahnya. Ai inqidaul iddah li annal imsak la yakunu ba'dahu. Karena imsak atau rojaah ini tidak bisa setelah selesainya iddah, harus ketika iddah itu masih belum selesai. Wa fi qaulihi, oke, kejap lagi. Wa fi qaulihi fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna haqiqatan. Fa idza jaa ajaluhum, dibilang fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna hakikatan. Dibilang kalau mereka itu hampir selesai iddah mereka dan mereka itu nak kawin dengan suaminya yang awal, jangan Anda halang-halangi mereka, karena diperbolehkan Anda itu menikah sebelum iddah Anda selesai kalau dengan suami yang sebelumnya. Tidak ada masalah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ay fa idza qaruba maji'u. Dibilang kalau ajal itu sudah hampir datang, tidak ada bisa yang mengakhirkan sikit ataupun nak menambah sikit. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Kalau Anda ini nak salat, bukan ketika Anda salat basuh mukamu, bukan itu. Wudu itu ketika nak salat, padahal takbirnya menggunakan takbir madhi tapi maknanya akan. Ai aradtumul qiyam fa idza qara'tal qur'ana fasta'id. Kalau Anda qara'ta sudah membaca Quran, tidak macam itu. Jika Anda nak baca Quran, kejap lagi nak baca Quran, maka bacalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ai aradtal qira'ah litakунal isti'adzah qablaha. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna. Ai aradna ihlakaha wa illa lam yasil ataf. Bisa bil fa, dibilang, dan berapa banyak qaryah, berapa banyak desa itu kami hancurkan, maka akan datang ba'suna, perintah kami, azab kami. Fa itu kan maknanya setelah itu. Maknanya kami hancurkan kemudian datang azab kami. Tidak seperti itu. Kalau kami nak hancurkan, maka akan datang ba'suna, kekuatan kami atau azab kami. Maknanya hancurnya itu dengan datangnya azab. Kalau hancur duluan kemudian datang azab, tidak ada makna. Yang benar adalah nak kami hancurkan. Bagaimana kalau kami nak hancurkan sebuah desa, kami akan datangkan ba'suna. Biasanya ba'suna ini ditafsirkan oleh para ulama ini banyak pemimpin-pemimpin yang dolim, kemudian banyak maksiat. Kalau kami nak hancurkan sebuah kota, kami buat maksiat itu banyak di dalam desa itu. Kalau sudah banyak maksiat akan kami hancurkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, kita baca ini. Qaidatun fil hasri wal ikhtisas. Qaidah di dalam apa? Hasr wal ikhtisas. Di dalam Al-Quran ada uslub, namanya uslub hasr wal ikhtisas. Apa itu hasr? Dibilang kalau di dalam bahasa Melayu mungkin hanya. Itu namanya hasr. Di dalam bahasa Arab, cara hasr itu ada dua. Istitsna ba'da nafyin, la atau illa setelah la, atau dengan kata-kata innama. Kata-kata innama. Al-hasr wa yuqalu lahu al-qasr huwa takhsisu amrin bi akhar, takhsisu amrin bi amrin akhar bi tariqin mahsus. Maknanya mengkhususkan perkara untuk perkara lain dengan cara yang khusus. Wa yuqalu lahu isbatul hukum lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Menisbatkan sebuah hukum dan menafikannya untuk selainnya. Jadi uang ini untuk Anda, bukan untuk selain Anda. Itu namanya qasr.
di dalam bahasa Arab mungkin maknanya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu maknanya hanya. Just. Ini just for you. Hanya untuk Anda. Itu namanya qasr wal hasr. Di dalam bahasa Arab ada dua cara. Satunya menggunakan kata-kata innama, satunya menggunakan kata-kata istisna ba'da nafyin. Pengecualian, exception setelah tidak. Wa yanqasimu ila qasril mausuf ala sifah wa qasri sifah ala mausuf. Dan qasr ini ada dua, mausuf untuk sifat atau sifat untuk mausuf. Wa misalu qasrul mausuf ala sifah qauluhu ta'ala ma Muhammadun illa rasulun. Dibilang mausufnya ini adalah Muhammad, rasulnya ini sifatnya ini adalah rasul. Maknanya Muhammad itu hanya rasul. Ai innahu maqsurun ala risalah la yata'addaha ila tabarri minal mutadi ista'dhamuhu walladhi huwa min sya'nil ilah. Dibilang kalau memang Muhammad itu rasul, kalau memang Muhammad itu nabi, maknanya dia itu tidak mati. Loh jangan, ma Muhammadun illa rasulun. Tidak mati itu adalah sifatnya uluhiyah. Yang tidak mati itu hanya Allah. Selama Nabi Muhammad itu hanya rasul, maknanya dia itu juga bisa mati. Itu juga manusia. Ini untuk mengingatkan kita bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh disembah, tidak boleh disembah. Nanti kalau kita menyembah Rasul, akhirnya kita itu menyembah selain Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan ajaran Allah. Kita itu mengisbatkan kepada Rasul itu kenabian, risalah, bukan ketuhanan. Jangan sampai kita itu menjadi seperti Nabi Isa. Menjadi seperti Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jangan seperti itu. Nabi Isa, Nabi Musa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu rasulun. Qad khalat min qablihi rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanya rasul. Dia bisa mati. Apakah kalau dia itu mati atau terbunuh, kamu akan kembali lagi kepada zaman sebelum Rasul? Anda jahil lagi, Anda murtad lagi, Anda kafir lagi? Wa mithlu qasru sifah alal mausuf la ilaha illallah. Ya, ini adalah sifat uluhiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Cara style untuk hasr itu ada banyak. Yang pertama adalah an-nafyu wal istisna. Exception setelah nafi. Sawa'un kana nafyu bila au bima au ghairihima. Dibilang sawa'un nafinya itu dengan ma atau la atau selain ima. Bahkan dengan in pun boleh. Wal istisna bi illa, istisnanya, exceptionnya boleh Anda menggunakan illa atau menggunakan ghair. Nahwu la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya mengisbatkan uluhiyah hanya kepada Allah dan menafikan uluhiyah kepada selain Allah. Anda tidak bisa hanya masuk Islam dengan mengatakan Allah adalah Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena sebagian orang meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Dan ketika dia mengatakan Allah itu Tuhan, dia tidak bohong. Karena dia tidak menafikan Tuhan kepada selain Allah. Dia hanya mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Orang menyembah Nabi Isa, menyembah Allah, menyembah malaikat Jibril. Ketika dia mengatakan Allah itu Tuhan, mantikian, dia tak dusta. Karena itu dia dikatakan untuk masuk Islam dia harus mengisbatkan Tuhan kepada Allah dan menafikan Tuhan daripada selain Allah. Wa ma min ilahin illallah, tiada Tuhan selain Allah. Atsani innama fal jumhur ala annahu lil hasr. Yang kedua adalah innama. Jumhurul ulama mengatakan kata-kata innama itu untuk hasr. Nahwu qauluhu ta'ala innama harrama alaikumul maitata wa harrama alaikumul maitata wa damma wal khinzir. Sesungguhnya hanya yang diharamkan bagi kalian itu hanya maitah, bangkai, daging babi, dan selainnya. Wa qala innamal ilmu indallah. Ilmu itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Itsbat wa nafi. Innama ya'tikumullahu biqala innama ya'tikum bihillah. Yang datang itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan rezeki ini hanya Allah, bukan selainnya. Kejap lagi. Wathalis takdimul ma'mul, di antara style ikhtisas ini masih mukhtalafihi, takdimul ma'mul. Maf'ul didahulukan daripada fi'il dan fa'il. Iyyaka na'bud, seharusnya kan na'buduka. Yang namanya maf'ul itu datang setelah fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi ketika maf'ulnya didahulukan, maknanya hanya engkau yang aku sembah. Ai la ghairuk. Yang keempat adalah dhamirul fasl. Dhamirul fasl ini
domir antara mubtada dan khobar. Qul huwallahu ahad. Nah, ini mungkin ada gaduh-gaduh pasal qul huwallahu ahad akhir-akhir ini. Ahli sunnah mengatakan di dalam tafsir-tafsir, domirul fasal, katanya Syed Muhammad Al-Maliki, huwa di sini adalah maknanya untuk hasr. Kata-kata huwa maknanya domirul fasal, qul huwallahu ahad. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita Tuhan. So, tengok. Wa nahwu fallahu huwal wali. Fallahu huwal wali. Tuhan itu apa? Wali itu hanya Allah. Makna wali itu yang mengurus semua masalah hambanya. Ai la ghairuhu. Wa ulaika humul muflihun. Hanya mereka yang berjaya. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Inna hadza lahuwa. Lahuwa maknanya hanya ini qasas yang benar. Domirul fasal atau domirul fasal itu semuanya itu digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk uslubul hasr. Digunakan untuk uslubul hasr. Oke? Sekarang kita akan masuk ke al-ijaz wal itnab. Karena dia agak panjang, saya prefer untuk kita baca ijaz wal itnab ini di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.